Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilayitna Megaviana Jovanka. Sebelum masuk pada materi, di sini saya akan menyampaikan tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank. Fakultas Ekonomika Unisbank ada 3 program studi, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan Perbankan. Akreditasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank yaitu A oleh Ban PT. Kampusnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unisbank yaitu di Kampus Mulgas, Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan kampus yang kedua ada di Unisbank Kampus Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bedan Gisor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Fasilitas Unisbank mempunyai 2 kampus. Yang pertama tadi yang di Kampus Mugas dan di Kampus Kendeng. Setiap kampus memiliki fasilitas sendiri-sendiri. Misalkan, yang di Kampus Kendeng, selain kampusnya yang luas, Kampus Kendeng memiliki lahan parkir yang cukup besar, yang mampu menampung banyak mobil dan motor. Selain itu, memiliki aula yang cukup besar untuk menampung seminar yang cukup besar dan mempunyai beberapa fasilitas seperti masjid, lapangan, olahraga, bank center, dan juga mempunyai kantin yang cukup besar. Di Kendeng juga memiliki suasana yang asri dan sejuk, banyak pepohonan yang rindang, cocok untuk bersantai, sejenak menunggu jam kuliah. Kemudian kampus Kendeng juga dilengkapi dengan fasilitas lift dan tangga. Bagi yang tidak ingin capek menaiki tangga, kita bisa menggunakan fasilitas lift yang ada. Kemudian di kampus Mugas juga memiliki banyak fasilitas yang tidak jauh beda dengan fasilitas yang ada di kampus Kendeng. Di Mugas tidak terlalu besar, tetapi kampus Mugas mempunyai tempat yang strategis, tempat di tengah kota Semarang, yang mana aksesnya bisa dilalui dari mana saja. Selain tempatnya yang di tengah kota, kampus Mugas juga mempunyai beberapa fasilitas unggulan, seperti di kampus Mugas mempunyai lapangan untuk ujian sertifikasi, kemudian terdapat fasilitas sertifikasi, Kisco, Oracle, dan Forsake. Selain itu, di kampus Kendeng terdapat kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang berorganisasi yang biasa disebut UKM. Kebanyakan UKM di Unisbank terdapat di kampus Kendeng. Kemudian kampus Mugas juga memiliki fasilitas lift dan tangga seperti layaknya di kampus Kendeng. Kemudian terdapat juga beberapa fasilitas seperti musola, kamar mandi, perpustakaan. Yuk buruan daftar di Unisbank dengan akses di pmb.unisbank.ac.id. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Nilayitna Megaviana Jovanka, NIM 1805520189 dari S1 Akuntansi kelas D1. Di sini saya akan mempresentasikan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau biasa disingkat APU PPT guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh beliau Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCACPA. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Penyedia jasa keuangan atau biasa disebut PJK di sektor perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut BPRS, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
Selanjutnya, definisi istilah-istilahnya. Yang pertama ada pencucian uang. Pencucian uang adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendanaan terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur pengaturan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Anti pencucian uang. Anti pencucian uang dan pencegahan terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Calon nasabah. Calon nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK. Nasabah. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK. Walk-in customer. Walk-in customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal, namun tidak memiliki rekening pada PJK di sektor perbankan atau PJK di sektor pasar modal tersebut. Tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah. Uji tuntas nasabah atau Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah atau WIC. Uji tuntas selanjutan atau Enhanced Due Diligence yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam dilakukan PJK terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang berisiko tinggi, termasuk PIP dan atau dalam area berisiko tinggi. Nasabah berisiko tinggi atau high risk customer adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas, dan riwayat dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Transaksi keuangan tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Direksi. Yang pertama, bagi PJK di sektor perbankan berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Yang kedua, bagi BPR adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengenai perkoperasian. Dewan Direksi. Bagi PJK di sektor perbankan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Bagi BPR, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Pemilik manfaat atau beneficial owner. Pemilik manfaat atau beneficial owner adalah setiap orang yang pertama, berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan atau efek yang ditempatkan pada PJK atau ultimately owned account. Yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, mengendalikan
korporasi atau perikatan lainnya. Mengapa bank menerapkan program APU dan PPT? Yang pertama, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mencegah atau menurunkan resiko reputasi. BPR dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tahapan pencucian uang. Yang pertama, penetapan yakni upaya menetapkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan seperti penempatan dana pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-olah seperti pemberian kredit atau pembiayaan atau mengubah kas menjadi kredit. Yang kedua, tahapan pencucian uang yaitu transfer atau layering, memisahkan hasil tindak pidana dari sumber yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Contoh praktik ini antara lain transfer dana satu bank ke bank lain antar wilayah atau negara dan memindahkan uang lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company atau perusahaan cangkang. Tahapan pencucian uang yang ketiga yaitu integration atau menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dimiliki langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utama adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Negara beresiko tinggi atau high risk countries. Negara beresiko tinggi atau high risk countries adalah negara atau teritori yang berpotensial digunakan sebagai tempat yang pertama, terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang, b. dilakukannya tindak pidana sosial atau predicate crime, dan atau c. dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme. Orang yang populer secara politis atau PEP. Orang yang populer secara politis atau politically exposed person yang selanjutnya disingkat PEP meliputi PEP asing, yaitu orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara lain atau asing, seperti kepala negara dan pemerintah, politis senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer, atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik. PEP domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pemerintah, pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior, dan perusahaan yang memiliki negara, pejabat penting dari partai politik, dan orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau promotion function oleh organisasi internasional, seperti senior manager meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang selaras. Kewajiban penerapan program APU dan PPT. PJK memiliki wajib mengidentifikasi, menilai, memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait nasabah, negara atau area geografis produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau delivery channel, termasuk kewajiban untuk a. mendokumentasi penilaian risiko,
B. Mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menerapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan. C. Mengkinikan penilaian risiko secara berkala. D. Memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. 1. PJK wajib memiliki kebijakan pengawasan dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang selanjutnya oleh direksi atau dewan komisaris agar PJK mampu mengelola memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. PJK wajib memantau menerapkan kebijakan pengawasan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan meningkatkan penerapan jika diperlukan. Yang ketiga, PJK wajib menerapkan tindakan yang lebih mendalam untuk mengelola dan memitigasi risiko dalam hal risiko yang lebih tinggi teridentifikasi. PJK wajib menerapkan program APU dan PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan OJK ini. Kewajiban penerapan program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling sedikit meliputi A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. B. Kebijakan dan prosedur. C. Pengendalian intern. D. Sistem informasi manajemen. E. Sumber daya manusia dan pelatihan. Pengawasan aktif direksi. Pengawasan aktif direksi paling kurang meliputi memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT. Yang kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris. Yang ketiga, memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Yang keempat, membentuk unit kerja khusus dan atau menentukan pejabat dan bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Pengawasan aktif Dewan Komisaris. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang meliputi A. Memberikan persetujuan atau kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh direksi. B. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU dan PPT. Yang ketiga, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT. Yang pertama, PJK wajib menentukan unit kerja khusus dan atau menentukan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada kantor pusat dan kantor cabang. Yang kedua, unit kerja khusus dan atau pejabat yang ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada direksi. Yang ketiga, Bank Umum atau BPR dan PJK di sektor pasar modal, unit kerja khusus dan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Unit kerja khusus. Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT berlaku ketentuan sebagai berikut. Unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 orang yang bertindak sebagai pimpinan dan atau 1 orang yang bertindak sebagai pelaksana. Pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak menerangkap fungsi lain. Yang ketiga, pimpinan unit kerja khusus ditetapkan atau diangkat oleh direksi. Unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK. Unit kerja khusus bersifat independen dan dari fungsi lain. Penugasan pejabat.
Dalam hal PJK, penugasan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direksi dan hanya dapat merangkap untuk melakukan fungsi manajemen risiko dan atau fungsi kepatuhan. Tugas dan wewenang. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai paling sedikit kurang lebih meliputi 1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk jasa, transaksi atau jaringan distribusi atau delivery channel. Yang kedua, melakukan pengkinian dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf A untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan direksi, memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. D. Memastikan bahwa kebijakan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf B telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK, dan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas paling kurang meliputi E. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT. F. Memantau rekening nasabah dan melaksanaan transaksi nasabah. G. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. H. Menata usahakan hasil pemantauan dan evaluasi, memastikan pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah. C. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan bagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini. K. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti-typing off. L. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait. M. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang bermanfaat dan memadai. N. Menerima, melakukan analisis dan menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan dan atau transaksi keuangan yang dilakukan dengan tunai yang disampaikan oleh satuan kerja. O. Menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. P. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik. Q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan atau pegawai PJK. Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang paling kurang meliputi A. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK. B. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait. C. Mengusulkan pejabat dan atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT. D. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan atau transaksi keuangan transfer dana dan ke luar negeri yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris,
dan atau pihak terafiliasi dengan direksi atau dewan komisaris secara langsung kepada PPATK. Kebijakan dan prosedur. PJK wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling kurang meliputi yang pertama, identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Yang ketiga, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Yang keempat, pengelolaan risiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi atau delivery channel. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT paling kurang meliputi yang pertama, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur. Yang kedua, pengkinian dan pemantauan. Yang ketiga, pelaporan kepada pejabat senior direksi dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, pelaporan kepada PPATK. Khusus untuk Bank Umum, cakupan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT meliputi pola cross-border correspondent banking dan data transfer. PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib mendapatkan persetujuan dari direksi. PJK wajib mengidentifikasi dan melakukan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana pendanaan terorisme yang terkait dengan pengembangan produk dan praktik usaha baru, termasuk mekanisme distribusi baru dan penggunaan teknologi baru atau pengembangan teknologi untuk produk baru maupun produk yang telah ada. PJK wajib melakukan penilaian risiko tersebut sebelum produk, praktik usaha, dan teknologi diluncurkan atau digunakan. PJK wajib melakukan tindakan yang memadai untuk mengelola dan memitigasi risiko. Prosedur. PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Terdapat transaksi transfer dana sebagaimana dimaksud dengan peraturan OJK ini. Terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah, penerima kuasa, dan atau pemilik manfaat atau beneficial owner. PJK wajib mengelompokkan nasabah dan calon berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan tingkat risiko berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi yang pertama, identitas nasabah, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, profil nasabah, frekuensi transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, produk, jasa, dan jaringan distribusi delivery channel yang digunakan oleh nasabah, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat risiko nasabah. Pasal 17. Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, PJK wajib A. Melakukan identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil nasabah. B. Melakukan verifikasi atas informasi dan dokumentasi pendukung calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf A. PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas calon nasabah melalui pertemuan langsung atau face-to-face dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
Proses verifikasi melalui penentuan langsung atau face-to-face dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung atau face-to-face dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK atau milik calon nasabah. Dan B. Verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor autentikasi. Pasal 18. PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif. PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan calon nasabah atau memelihara rekening nasabah apabila A. Calon nasabah atau nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT. B. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumentasi calon nasabah atau nasabah. Identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dilakukan melalui permintaan data dan informasi yang paling kurang meliputi A. Bagi calon nasabah orang perseroan atau natural person, identitas yang memantau A. Alamat nama lengkap termasuk nama alias jika ada, nomor dokumen identitas, alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lainnya jika ada. D. Tempat dan tanggal lahir. E. Kewarganegaraan. F. Pekerjaan. G. Alamat dan nomor telepon tempat kerja jika ada. H. Jenis kelamin. Dan I. Status perkawinan. Identitas pemilik, manfaat atau beneficial owner jika ada. Yang ketiga, sumber dana. Yang keempat, penghasilan rata-rata per tahun. Dan yang kelima, yaitu maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. B. Bagi calon nasabah korporasi. Yang pertama, nama, nomor izin dari instansi berwenang, bidang usaha atau kegiatan, alamat kedudukan. Yang kelima, tempat dan tanggal pendirian. Keenam, badan hukum atau badan usaha. Yang ketujuh, identitas pemilik manfaat atau beneficial owner apabila calon nasabah memiliki pemilik manfaat atau beneficial owner. Yang kedelapan, sumber dana. Dan yang kesembilan, maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah. Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, PJK di sektor perbankan dan di sektor pasar modal wajib meminta A. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi WIC, orang perseroan atau natural person, korporasi, maupun perikatan lainnya atau legal arrangement yang melakukan transaksi paling sedikit 100 juta rupiah atau nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. B. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, angka 1, huruf B, dan huruf C bagi WIC orang perseroan atau natural person yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. C. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, angka 1 dan angka 4 bagi WIC, korporasi yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau nilai yang setara. Dan D. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, angka 1 dan angka 3 bagi WIC perikatan lainnya atau legal arrangement yang melakukan transaksi kurang dari 100 juta rupiah atau yang setara. Untuk calon nasabah orang perseroan atau natural person dan WIC, informasi wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah dan spesimen tanda tangan. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan, informasi wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan A.
untuk calon nasabah korporasi berusaha perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan 1. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Yang kedua, kartu NPWP bagi nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan surat izin tempat usaha atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang. B. Untuk calon nasabah korporasi berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil, selain disertai dokumen ditambah dengan 1. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan. Yang kedua, struktur manajemen perusahaan. Yang ketiga, struktur kepemilikan perusahaan dan dokumentasi identitas anggota direksi atau pemegang kuasa dari anggota direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha. B. Untuk calon nasabah korporasi selain perusahaan dan yayasan, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang pertama, bukti izin dari instansi yang berwenang. Yang kedua, nama korporasi. Yang ketiga, akta pendirian dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART. Dan yang keempat, dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK. Identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat. Dalam hal calon nasabah atau WIC bukan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat atau beneficial owner antara lain berupa A. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC orang perseorangan atau natural person berupa 1. Informasi dan dokumentasi identitas. Yang kedua, hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditujukan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya. Yang ketiga, persyaratan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang keempat, pernyataan dari pemilik manfaat atau beneficial owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah atau WIC. B. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC corporation berupa yang pertama, informasi dan dokumentasi identitas. Yang kedua, hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan pemilik manfaat atau beneficial owner yang ditujukan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya. Yang ketiga, dokumen dan atau informasi identitas orang perseorangan atau natural person jika ada, yang menjadi pemilik atau pengendali akhir dari korporasi. Yang keempat, pernyataan dari calon yayasan nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat atau beneficial owner. Dan yang kelima, persyaratan dari pemilik manfaat atau beneficial owner bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebenarnya dari dana calon nasabah atau WIC. Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dari calon nasabah atau WIC, perikatan lainnya atau legal arrangement berbentuk trust berupa yang pertama, identitas penitipan harta atau settler. Yang kedua, identitas penerimaan dan pengelolaan harta atau trustee. Yang ketiga, identitas peminjam atau protektor jika ada. Yang keempat, identitas penerimaan manfaat atau beneficiary atau kelas penerimaan manfaat atau class of beneficiary. Dan yang kelima, orang perseorangan atau natural person yang mengendalikan trust. D.
Bagi pemilik manfaat atau beneficial owner dan calon nasabah, nasabah atau WSI, perikatan lainnya atau legal arrangement dalam bentuk lainnya, berapa identitas orang perseorangan natural person yang merupakan posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud dalam huruf E. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah berisiko tinggi. Identifikasi dan verifikasi calon nasabah dan nasabah berisiko tinggi. PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi. Kriteria berisiko tinggi dari calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilihat dari A. Latar belakang atau profil nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk nasabah berisiko tinggi atau high risk customer, produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai mana sarana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. C. Transaksi dengan pihak yang berasal dari negara berisiko tinggi atau high risk countries. D. Transaksi tidak sesuai dengan profil. E. Termasuk dalam kategori PEP. F. Bidang usaha calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi atau high risk business. G. Negara atau teritori asal domisili atau dilakukannya transaksi calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC termasuk negara berisiko tinggi, high risk countries. H. Tercantum calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Atau I. Transaksi yang dilakukan calon nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, dan atau tindak pidana pendanaan terorisme. PJK wajib melakukan penilaian untuk menentukan nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC adalah PEP. Dalam hal calon nasabah, pemilik manfaat, beneficial owner atau WIC tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP. PJK wajib melakukan EDD. Terdapat PEP asing selain penerapan proses CDD sebagaimana diatur pasal 20, PJK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah nasabah atau pemilik manfaat atau beneficial owner memenuhi kriteria PEP. B. Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan nasabah, pemilik manfaat atau beneficial owner atau WIC tersebut. C. Melakukan EDD secara berkala paling kurang merupakan analisis terhadap informasi mengenai nasabah atau pemilik manfaat atau beneficial owner, sumber dana dan sumber kekayaan, dan pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi. Transfer dana. Bagi bank yang melakukan kegiatan transfer dana baik di dalam wilayah Indonesia maupun secara lintas negara, berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Bank pengirim wajib yang pertama memperoleh informasi dan melakukan identifikasi secara verifikasi terhadap nasabah atau WIC pengirim dan atau nasabah WIC penerima paling sedikit meliputi nama nasabah atau WIC pengirim, nomor rekening nasabah pengirim, alamat nasabah atau WIC pengirim, nomor dokumentasi identitas, nomor identitas atau tempat tanggal lahir dari nasabah atau WIC pengirim, sumber dana nasabah atau WIC pengirim, nama nasabah atau WIC penerima, nomor rekening nasabah penerima, alamat WIC penerima, jumlah uang dan jenis mata uang, tanggal transaksi. Yang kedua, menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada bank penerus atau bank penerima
Dan yang ketiga, memantau usahakan seluruh transaksi transfer dana. B. Bank penerus wajib meneruskan pesan dari perintah transfer dana serta memantaukan informasi yang diterima dari bank pengirim atau bank penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 tahun sejak diterimanya perintah transfer dana dari bank pengirim atau penerus lainnya. Dan C. Bank penerima wajib memastikan kelengkapan informasi nasabah, pengirim, dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 1. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, bank pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling sedikit 3 hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari bank penerima dan atau dari otoritas yang berwenang apabila bank penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi. Bank penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya dan memantau usahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam peraturan OJK ini. PJK wajib memantau usahakan A. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 tahun sejak yang pertama, berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC. Yang kedua, ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan atau tujuan usaha. B. Dokumen nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan. Dokumen yang terkait dengan data nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud paling kurang meliputi A. Identitas nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya. B. Informasi transaksi yang lainnya antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, tanggal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi. C. Hasil analisis yang telah dilakukan. D. Korespondensi dengan nasabah atau WIC. PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai keseluruhan proses identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PJK wajib memberikan data, informasi, dan atau dokumen yang ditata usahakan sesegera mungkin dan paling lambat 3 hari sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan atau otoritas lain yang berwenang. PJK wajib menyampaikan kepada OJK A. Action Plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017. B. Penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pasal 11 paling lambat 6 bulan sejak diberlakukannya peraturan OJK ini dan laporan rencana kegiatan pengkinian data setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember dan laporan realisasi pengkinian dan dana setiap tahun paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. PJK yang terlambat menyampaikan laporan dikenai sanksi administratif berupa denda, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut. A. Sebesar 100.000 per hari keterlambatan laporan dan paling banyak sebesar 10 juta rupiah bagi PJK berupa bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajemen investasi, atau sebesar 50.000 per hari keterlambatan pelaporan paling banyak sebesar 5 juta bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian pelaporan dikenai sanksi berupa A. Peringatan atau teguran tertulis, B. Denda dalam berbentuk kewajiban membayar sejumlah uang, C. Penurunan dalam peningkatan tingkat kesehatan, D. Pembatasan kegiatan usaha tertentu, E. Pembukuan kegiatan usaha tertentu, F.
pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menentukan dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK. G. Mencantumkan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pegawai PJK pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan. Nah, presentasi kali ini saya akan membacakan sebuah kalimat bijak, yaitu hormati orang lain karena ilmunya, jika tidak, hormati karena jasanya, jika tidak, hormati karena usianya. Salah satu cara memuliakan diri sendiri adalah dengan memuliakan orang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.